Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, berdasarkan survei kinerja akuntabilitas program tahun 2019, sekitar 17,5% kehamilan pada wanita Indonesia adalah kehamilan tidak diinginkan, KTD. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya berdampak pada meningkatnya masalah pada ibu dan bayi karena ibu belum mempersiapkan dirinya untuk hamil. Kehamilan tidak diinginkan seringkali disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi yang tidak tepat, tidak konsisten, lupa, bahkan tidak menggunakan kontrasepsi sama sekali. Namun, kini ada pil kontrasepsi darurat yang bisa menjadi solusi untuk mencegah kehamilan sebelum atau setelah berhubungan. Yuk kita bahas lebih dalam bersama saya, Oscar Ronald, akan memandu episode kali ini. Saya tidak sendiri tentunya, di studio kita sudah hadir Dr. Tessa Ananda Prima dan Apoteker Anissa Husnul Ayusyah. Halo, selamat datang. Halo Pak Oscar. Luar biasa ini sahabat-sahabat saya ini ya. Oke, mungkin kita lanjut nih langsung aja. Ini pembahasan yang menarik nih. Ini pembahasan kontrasepsi. Tapi ini yang minum perempuan ya. Perempuan, betul. Oke, perempuan loh ya, swipers. Oke. Nah, ini kita tanya dulu nih. Pertanyaan pertama adalah apa itu kontrasepsi darurat, jenis-jenisnya dan bagaimana cara kerjanya untuk mencegah kehamilan. Oke, nah aku dulu kali ya Mbak Nisa ya. Silakan dok. Oke, jadi untuk definisi nih Pak Oscar dari si kontrasepsi darurat sendiri. Kontrasepsi kita udah tahu sama-sama nih, alat atau metode yang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, di sini ada kata daruratnya. Nah, artinya di sini ada kondisi darurat juga yang mau dicegah. Gitu. Jadi, kontrasepsi darurat ini alat atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada kondisi darurat. Nah, ada beberapa jenis kontrasepsi darurat nih yang sering digunakan di Indonesia. Nah, yang pertama itu kita kenal namanya levonorgestrel. Levonorgestrel, contoh produknya mungkin di sini ada Pospil ya. Ini bisa digunakan sebagai salah satu jenis kontrasepsi darurat. Kemudian juga ada IUD atau spiral. Nah, ini juga bisa digunakan. Kalau Pospil tadi itu maksimal dia bisa digunakan sampai 72 jam setelah berhubungan seksual. Kalau IUD itu bisa sampai seminggu setelah berhubungan seksual, 7 hari. 7 hari. Iya, jadi kalau misalnya terjebak di kondisi darurat, salah satunya bisa menggunakan IUD. Nah, terus yang ketiga ada metode namanya USP, Pak Oscar. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada pil KB biasa nih, yang pil KB andalan yang biru contohnya, itu juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada yang regimen khusus nih kayak Pospil tersedia, adanya cuma pil KB biasa, itu bisa digunakan itu sebagai pun bisa sebenarnya. Bisa. Ya. Jadi dia diminum 4 tablet dulu, 12 jam kemudian minum 4 tablet lagi. Oke, 4 tablet, 12 jam 4 tablet. Betul. 4 tabletnya yang warna mana nih? Nah, 4 tabletnya itu yang tablet aktif ya Mbak Nisa ya, yang ada isi hormonnya. Karena kan ada yang putih juga ya Pak Oscar ya, itu kan placebo ya. Kalau itu diminum ya enggak ada gunanya, enggak ada isinya gitu ya. Nah, jadi diminum 4 tablet aktif, kemudian diminum 12 jam lagi. Nah, itu bisa sebagai solusi, sebagai kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat artinya kalau ada yang belum siap, boleh diminum. Betul. Begitu. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau Pospil itu 3 kali. Kalau Pospil isinya cuma 2 tablet. 2 tablet ya. Iya, jadi dia akan diminum 2 tablet sekaligus. 2 tablet sekaligus. Iya. Luar biasa sekali. Nah, ini akhirnya kita ngomong lagi, tadi kan udah disinggung tuh antara yang Pospil ada yang pil KB. Nah, ini apa perbedaan antara Pospil dengan pil KB yang reguler? Oke, nah mungkin dari Mbak Nisa mau nambahin dulu untuk Pospil dan pil KB reguler. Betul, jadi kalau misalnya kita ngobrolinnya di apotik, itu kan orang-orang apotik tuh selalu punya ada pil KB andalan sama ada Pospil. Tapi kalau pil KB andalan saya yakin semua apotik pasti punya. Nah,
permasalahannya tadi kata dokter Tessa, ketika ada konsumen yang baru datang, nggak mungkin dong, apalagi kita ngobrolin pil KB darurat ya, harus segera dikonsumsi. Kalau misalnya di apotek tidak tersedia, kan nggak mungkin kita bilang Mbak nggak tersedia. Padahal sebenarnya kita sebagai apoteker bisa kita punya solusi nih. Apa solusi yang bisa kita lakukan adalah kasih aja pil KB reguler tadi. Kenapa? Yang tadi disebut dokter Tessa mention adalah metode USP, yaitu kasih 4 tablet, kemudian jeda 12 jam 4 tablet lagi. Kenapa si pil KB andalan bisa dipakai? Karena kandungannya sama-sama levonorgestrel. Jadi di pil KB biru atau pil KB andalan kita sebut kandungannya levonorgestrel 0,15. Sedangkan pospil, pil KB darurat, itu kandungannya di setiap tabletnya 0,75. Jadi dosisnya memang lebih tinggi. Makanya kalau tadi minum pospil cukup 2 tablet ya, biar 1,5 miligram. Kalau si tadi pil KB andalan kita butuhnya 8 tablet. 8 tablet, 4 di awal, betul, 12 jam, 4 lagi berikutnya. Begitu. Gitu. Artinya kalau pospil ini konsentratnya lebih tinggi gitu Betul. ya. Jadi intinya sebenarnya sama aja, Sama. tidak ada perbedaan, hanya Sama. dosisnya yang kita Dosisnya tinggikan. lebih tinggi. Dosisnya lebih Iya. tinggi. Ya Jadi karena cukup tujuan 2 ya. Ya betul. Jadi pospil ini dosisnya lebih tinggi karena kita kan mau mencegah dengan segera ya Pak Oscar ya. Sedangkan kalau pil KB reguler kita biasanya butuh waktu sekitar 5 sampai 7 hari ya Mbak Nisa ya. Nah, jadi kalau dengan dosisnya yang lebih tinggi ini ya dia bisa mencapai target yang kita inginkan dengan segera nih. Namanya kita tadi mau mencegah di situasi darurat ya. Nah, gitu. Jadi dia pertolongan pertama di saat darurat gitu. Di saat darurat gitu. Oke. Berarti tadilah perbedaannya antara pospil dengan pil KB yang biasa. Isinya sama tapi efeknya lebih cepat pospil. Betul. Jadi kalau reguler memang sistemnya adalah kalau memang berhubungannya sering gitu ya atau rutin tiap hari, maka dia ibaratnya seperti pencegahan karena harus reguler diminum setiap hari. Kalau pospil tadi darurat ya hanya orang-orang tertentu aja yang kayaknya saya daripada pakai yang reguler, suami saya juga jarang pulang misalnya kayak gitu. Lebih baik saya pakainya yang pospil aja, pil KB darurat. Oke, gitu. kasihan ya suami jarang pulang. Aduh, kok ini analoginya sama. Oke, lanjut. Oke. Ini siapa aja yang direkomendasikan untuk penggunaan pospil itu sendiri? Oke, Dokter nah Tessa. jadi pospil sebagai kontrasepsi darurat, Pak Oscar, itu bisa digunakan untuk mencegah kehamilan di kondisi darurat atau kita ada istilahnya nih, yaitu sex emergency. Sex emergency. Nah, jadi seperti misalnya pada kondisi rencananya nih mau keluar di luar, malah keluar di dalam gitu. Cabut singkong ya teman-teman. Jangan lupa nyabut. Jangan lupa nyabut. Telat nyabut nih biasanya ya. Nah, kemudian atau pada pasangan yang terbawa suasana. Nah, jadi udah suami jarang pulang misalnya, terus terbawa suasana pas berhubungan ini belum berencana mau hamil nih, terus lupa pakai kondomnya. Udah keburu-buru gitu ya. Benar, apalagi anak tidur gitu kan, takut kebangun. Situasinya mendukung. Nah, tapi belum berencana, bisa minum pospil untuk mencegah. Atau yang masih pakai KB alami Pak Oscar, kan masih banyak nih perempuan yang pakai KB kalender. Nah, hitung-hitung kapan masa subur, ternyata salah hitung. Nah, ternyata berhubungan di masa subur. Nah, itu untuk sebagai kontrasepsi darurat. Nah, tetapi tadi kayak yang udah di-mention sama Mbak Nisa juga, pospil ini bisa digunakan sebagai pilihan kontrasepsi untuk pasangan-pasangan yang LDM. Nah, kalau LDM misalnya nih suaminya pelaut atau tentara yang pulangnya cuma sekali 3 bulan tuh kasihan ya Pak Oscar ya. Nah, jadi daripada dia ribet minum pil tiap hari misalnya atau pakai kontrasepsi yang lain, ya udah dia bisa pakai pospil sebagai kontrasepsi yang hanya dia gunakan ketika dia akan berhubungan gitu. Ataupun ya pasangan yang jarang berhubungan, cuma sesekali, seminggu ya cuma sekali misalnya gitu ya. Atau ya memang yang tidak mau menggunakan kontrasepsi reguler sama sekali gitu. Orang kadang-kadang nggak mau rutin minumnya ya. Betul. Gitu. Apalagi perempuan mungkin banyak sifat lupanya ya. Kalau dia harus minum tiap hari itu kadang-kadang bagi mereka, aduh Kak, kayaknya aku takut lupa deh. Nah, sedangkan dia melihat saya sebenarnya berhubungan sama suami paling cuma 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali bahkan. Ngapain saya harus minum pil KB setiap hari? Setiap hari ya, konsumsinya jadi nanti
lebih baik pada saat dibutuhkan. Yes, Iya. take it when you need it. Gitu aja sih Nah. bahasa temannya. Jadi ada solusinya nih sekarang gitu ya. Mungkin selama ini cowok punya kondom nih yang bisa mereka siapkan hanya ketika akan berhubungan. Emang untuk cewek nggak ada solusinya yang kayak gitu. Nah sekarang ada nih gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi kayak tadi udah dibilang ya, yang sudah ada hubungannya LDM gitu ya, yang sesekali aja mungkin anak udah 2, udah 3, ya kan? Kan biasanya sudah rentangnya sudah jarang tuh ya, daripada kebocoran. Nah, ibarat banyak sebenarnya juga yang beranggapan adalah kalau saya tidak berhubungan atau saya jarang berhubungan, maka peluang kehamilan saya juga rendah. Betul. Padahal ketika dia lagi berhubungan, ya kan kita nggak tahu dong Betul. spermanya tadi udah masuk atau belum. Iya. Begitu. Jadi banyak banget itu yang kita lihat di Indonesia, ternyata prinsipnya saya jarang berhubungan, ya udah saya nggak usah pakai kontrasepsi. Iya, Gitu. setuju banget. Dan kita nggak bisa nebak kapan masa subur ya Mbak Nisa ya. Kadang kita nggak tahu, apalagi kalau yang mensnya nggak teratur. Nah kapan masa subur, kirain nggak bakal jadi, ternyata waduh jadi gitu. Tuh, makanya berarti swipers jangan tebak-tebak buah manis. Kalau masa kesuburan itu ada solusinya, post pill ini menjadi alat kontrasepsi Betul. darurat ya. Oke, apakah post pill dapat digunakan secara berulang-ulang? Ya kan? Jika iya, sebaiknya seberapa sering sih? Oke, Pak Oscar. Jadi ini mungkin juga pertanyaan yang akan sering ditemukan oleh swipers, terutama yang di apotik nih. Ya. Nah, udah beli post pill kemarin, saya mau beli lagi. Emang seberapa sering sih boleh minum post pill ini? Nah, jadi dari jurnal terbaru nih penelitiannya, post pill atau pil KB darurat atau levonorgestrel 1,5 mg ini itu bisa dikonsumsi hingga 6 kali dalam 1 bulan. 6 kali dalam 1 1 bulan. bulan. Berarti kalau 6 kali itu 6 kali 2 Betul, tablet. 6 kali Betul. 2 tablet. Jadi selagi masih 6 kali itu masih aman. dalam 1 bulan Dalam ya. 1 bulan. Nah, Oke. tapi kalau misalnya berhubungannya lebih dari itu, berarti kan udah bisa dibilang reguler gitu ya. Jadi tidak direkomendasikan kalau lebih dari itu, sebaiknya menggunakan kontrasepsi yang Kontrasepsi. biasa gitu ya. Oke. Karena gimana pun ini adalah kontrasepsi darurat yang dosisnya lumayan tinggi, jadi tidak direkomendasikan untuk pilihan kontrasepsi reguler nih. Oke. Nah, jadi maksimal bisa sampai 6 kali dalam sebulan, dan swipers tidak perlu khawatir. Karena biasanya ada kekhawatiran ya Mbak Nisa ya, kalau pakai post pill bisa ganggu kesuburan katanya. Nah, padahal sebenarnya ini aman banget sih. Aman banget untuk digunakan hingga 6 kali tadi, tidak sampai menyebabkan gangguan kesuburan dan jadi susah hamil, enggak. Karena cara kerjanya, efek kontrasepsinya itu hanya selama pilnya digunakan. Setelah itu ya udah habis gitu. Mungkin dari Mbak Nisa dia mau ditambahin terkait Yes. itu? Mungkin lebih ke arah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya swipers, pasti ketika di apotik ada yang nanya, Mbak, efek sampingnya apa sih minum post pill? Tadi kan dibilang maksimal sampai 6 kali. Ada nggak sih efek yang akan ditimbulkan oleh konsumen atau si pasien tersebut? Jawabannya tetap ada ya. Obat apapun pasti sebenarnya pakai ada efek samping. Apalagi ini hormonal ya, tetap akan ada efek sampingnya. Makanya kita memberi batasan bahwa sebaiknya maksimal 6 kali aja. Kalau lebih dari 6 kali, khawatirnya adalah nanti siklus haidnya jadi terganggu. Haidnya bisa jadi maju atau dari mundur. Ya. Perempuan kalau biasanya haidnya tanggal 10, tiba-tiba tanggal 12 belum haid kan udah mulai panik nih. Nah, padahal itu adalah salah satu efek samping yang pasti akan terjadi jika dia minum post pill. Oke. Gitu. Jadi ya itu aja yang harus diperhatikan kepada si apoteker ya teman-teman swipers. Jadi kalau misalnya ada konsumen datang ke apotik terus komplain, kok saya belum haid ya padahal saya udah minum post pill. Tanyakan kembali sebenarnya cara minumnya tepat nggak? Udah 2 tablet belum? Terus dalam 1 bulan atau dalam 1 siklus haid ini udah minumnya berapa kali? Kalau ternyata dia expectednya memang minumnya lebih dari 6 kali, ya udah pasti nanti haidnya akan maju atau haidnya akan mundur. Dan itu hal yang normal aja. Umum ya. Umum aja, dan itu biasanya maksimal banget itu 7 hari dari tanggal haidnya. Kalau lebih dari 7 hari, nah sebaiknya segera siapkan test pack. Tes Gitu. Artinya rekan-rekan swipers, kalau menyediakan post pill di apotik Anda sekalian juga patut memberikan informasi yang benar. Betul. Ya, dengan cara penggunaannya dalam 1 bulan tidak boleh lebih dari 6 6 kali. Nah, itu jadi kita sebagai apoteker memang kan kita harus mencatat ya, konsumen itu beli obatnya Iya. kapan gitu. Nah, itu tujuannya adalah kita harus tahu, oh ternyata dia udah batas maksimal nih, udah 5 kali nih beli nih. Iya. Nah, yang ke-6 kita harus informasikan, Mbak, nggak boleh lebih dari ini ya. Kalau emang ternyata berhubungannya sering, lebih baik aku kasih pil KB yang lain aja ya.
gitu, Iya. pil KB reguler gitu, supaya konsumennya lebih nyaman juga. Karena kalau 6 kali minum hormonal tinggi kan ya nggak enak di ceweknya juga dong pasti. Betul. Efek sampingnya jadi mood swingnya segala macam Iya. gitu. Jadi tapi kalau dia minumnya pil KB andalan tadi ataupun kita ELSA, FE atau yang pil KB reguler kan memang lebih sedikit Lebih hormonalnya. sedikit. Jadi lebih teratur, moodnya lebih terjaga. Jadi gitu sih. Oke, maka rekan swipers, kalau ada yang mencari Postpil, tanyakan dulu apakah sudah pernah mengkonsumsinya, Betul. berapa kali sudah dikonsumsi, Betul. dan bisa memberikan solusi yang lain kalau Betul. memang terlalu sering digunakan ya gitu ya. Jadi yang ditanyakan bukan sudah menikah atau belum menikah. Itu udah ranah masing-masing. Tapi yang kita tanyakan justru lebih ke arah mungkin umurnya gitu. Iya. Kalau di atas 17 tahun dia sebenarnya sudah boleh mendapatkan Postpil. Postpil. Betul. Oke, good. Nah, apakah Postpil dapat dibeli bebas di apotek tanpa resep dokter? Ini pertanyaan yang akan menjadi di masyarakat umum ya. Dan Yes. bagaimana regulasinya untuk di Indonesia itu sendiri sih? Yes. Iya. Mungkin dari aku dulu kali Oke, ya, Dok. boleh silakan. Iya, Bisa. mungkin kalau swipers gitu, teman-teman rekan apoteker atau teman-teman dari TTK ya gitu kan, yang sering nonton nih atau owner-owner nih gitu kan, yang berencana kayaknya saya mau nyediain Postpil nih gitu. Tapi apakah Postpil sebenarnya boleh diberikan tanpa resep? Jawabannya Postpil kan tadi sama ya dengan pil KB reguler, yaitu kandungannya sama-sama levonorgestrel, sehingga kalau secara aturan yaitu OWA 1 ya, OWA 1 adalah obat wajib apotik yang sampai sekarang belum ada revisi. Terakhir tuh tahun 92 ya. Oral kontrasepsi kategorinya OWA 1 yaitu bisa diberikan tanpa resep dokter selama apoteker yang memberikan. Oke. Itu catatannya. Jadi yang harus bisa memberikan adalah apoteker, karena kan tadi dia harus sambil edukasi kan. Bener. Jadi alasannya kenapa harus apoteker, Mbak? Emang TTK nggak boleh? Selama TTK-nya bisa memberikan edukasi terkait usianya berapa gitu. Kalau udah di atas 16 tahun go ahead boleh gitu. Tapi kalau misalnya usianya di bawah 16 tahun sebaiknya kita rekomendasikan untuk ketemu bidan dulu. Konsultasi ke bidan, konsultasi ke obgyn karena kan terkait dengan reproduksi ya. Betul. Gitu. Jadi kalau ditanya boleh tidak tanpa resep, jawabannya 1 boleh karena masuk kategorinya OWA 1. Jadi bisa diberikan tanpa resep dokter, ataupun yang kedua di Undang-Undang Kesehatan ya sekarang nih yang lagi banyak dibahas. Di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 itu sudah dikatakan bahwa pemberian obat keras yang selama satu indikasi itu boleh diberikan tanpa resep. Tanpa resep. Karena kan kita tahu Postpil indikasinya cuma kontrasepsi darurat ya, tidak akan disalahgunakan, bukan obat yang macam-macam, jadi sebenarnya bisa diberikan juga begitu. Iya, oke. Mungkin saya tambahkan juga ya, Pak Oscar ya. Jadi dalam undang-undang juga diatur bahwa penggunaan kontrasepsi ini adalah hak setiap wanita. Jadi setiap individu punya hak, termasuk di dalamnya adalah pelayanan kontrasepsi darurat. Dan sudah dijelaskan juga di dalam undang-undang apa saja sih indikasi pemberian dari kontrasepsi darurat ini, di mana diantaranya adalah perempuan atau wanita yang tidak terlindungi kontrasepsi, itu termasuk dalam indikasi pemberian kontrasepsi darurat gitu ya. Termasuk juga korban perkosaan, itu termasuk indikasinya juga. Jadi sudah jelas diatur dalam undang-undang gitu. Dan di sini kita mau meluruskan juga nih swipers yang mungkin banyak juga di apotek ketemu saya berhubungan udah hamil nih, saya mau nyari Postpil. Nah, itu tidak bisa diberikan. Itu tuh. Ya? Nah, jadi Postpil ini ingat dia pil KB darurat. Pil yang digugakan untuk mencegah kehamilan, bukan menggagalkan kehamilan yang sudah ada. Nah, itu yang harus diingat-ingat nih gitu ya. Nah, jadi sering ya Mbak Nisa ya, kadang kita ketemu udah hamil nih mau nyari Postpil katanya, ya nggak bisa. Atau bahasanya mungkin nggak akan, bahasanya mungkin pasien tidak akan bilang seperti itu dok. Biasanya pasien akan bilangnya adalah, Mbak saya telat haid. Nah, kadang ada gitu juga. Telat haid, Mbak saya udah telat haid 5 hari sampai 7 hari nih Mbak, bisa minum, saya mau beli Postpil bisa nggak? Itu juga jawabannya tidak bisa. Jadi banyak orang masih juga beranggapan kalau minum Postpil dia bisa mancing haid. Mancing haid di situ juga. Jadi itu perlu kita luruskan bahwa Postpil benar-benar hanya sebagai pil KB darurat, bukan sebagai tadi pil pemancing haid ataupun tadi pil penggugur kandungan, itu enggak. Jadi kita nggak ada indikasi sama sekali ke sana. Cara kerja kita pun itu tidak ada namanya mengkontraksi. Jadi benar-benar hanya untuk mencegah kehamilan saja. Mencegah, bukan menggagalkan.
Artinya tadi ya, Pospil itu disediakan kan minumnya 3 jam sebelum atau 3 kali 24 jam Maksimal. maksimal setelah Mm-mm. berhubungan, Iya. dan bukan merupakan alat penggugur. Betul. Ya, sifatnya adalah alat kontrasepsi darurat, Benar. PIL KB Ya. darurat ya. Benar. Iya. Oke, luar biasa sekali ini pembahasan kita hari ini. Oke, baik. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Pospil yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan. Hanya di Swipe RX Belanja. Ini ada closing statement kita yang kita butuhkan nih. Sebagai seorang apoteker, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pospil dan memastikan penggunaan itu benar? Terutama di kalangan remaja dan dewasa muda ini yang masih darahnya mendidih-didih, ya kan? Apalagi pasangan muda yang masih membutuhkan, mungkin mereka ingin oh ya saya masih anak satu tapi ingin intensinya membesarkan dulu, jangan sampai kebobolan, kan gitu ya. Nah, ini apa nih? Mungkin dari Dokter Nesa apa Apoteker Nisa dulu? Oke, dari saya ya, bahwa bukan tentang status pernikahan, bukan tentang marital status, tapi lebih ke usia kita tanya di sini. Tadi kalau misalnya di bawah 16 tahun kita sarankan untuk berkonsultasi dulu gitu ya, karena kita juga mempertimbangkan efek samping yang akan mungkin terjadi. Kemudian kalau di atas 16 tahun seharusnya bisa kita berikan saja gitu ya, tanpa perlu nanya yang macem-macem nih. Nah, jadi itu yang mungkin harus diedukasikan juga oleh teman-teman PPK dan apoteker supaya di sini tidak terjadi yang katanya tadi penyalahgunaan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam penggunaan Pospil selagi tepat dosis dan tepat indikasinya juga. Oke, silakan dari Mbak Nisa. Ya, kalau dari aku sendiri nih Pak Oscar, mewakili teman-teman apoteker ya. Jadi apotek itu adalah tempat pertama yang kita akan kunjungi ketika kita membutuhkan suatu obat. Betul ya? Gitu. Terutama ini kita ngobrolin PIL KB. Karena data penelitian kita dari market survey yang kita temukan bahwa 90% orang datang untuk mencari PIL KB itu pasti ke apotek. Mereka nggak datang ke bidan, mereka nggak langsung datang ke objin. Jadi itulah perannya apoteker untuk dalam penyediaan Pospil PIL KB darurat di apotek. Karena 90% konsumen datang itu mereka akan nanya ke apotek, ada nggak sih namanya PIL KB darurat gitu. Mungkin kalau nggak istilahnya PIL KB darurat, warning after pill. Nah, itu di sinilah perannya apoteker, perannya owner dalam penyediaan supaya namanya kan kita berburu dengan waktu ya tadi ya. Untuk supaya bisa segera disediakan supaya konsumen bisa mencegah kehamilan sebelum dari 72 jam dia bisa mengkonsumsi dari Pospil. Itu aja sih dari perasaan saya. Oke, luar biasa sekali. Ini ada Dokter Tesa, ada Apoteker Nisa di sini ya. Artinya kita sudah banyak mendengar penjelasan dan pentingnya Pospil digunakan secara baik dan kontrol oleh si apotekernya. Iya. Ini sangat memegang peranan yang penting untuk penggunaannya secara baik dan benar serta bertanggung jawab. Betul. Oke, baik, terima kasih Dokter Tesa dan Apoteker Nisa udah hadir di sama-sama. Luar biasa sekali. Ini teman-teman saya berbincang di sini dan semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share akun YouTube kami. Serta nyalakan fitur notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Bye-bye. Swipe RX.